Selamat pagi, Tuhan luar biasa, amin saudara. Haleluya. Pastor Paul dan Pastor Joyce ada di tengah-tengah kami. Puji Tuhan. Sepertinya kita ini diberkati dengan spiritual father kita. Kita merasa powerful, amin. Saudara, sebelum saya membagikan firman, semalam saya berdoa begini saudara. Saya berdoa, Roh Kudus, tidak hanya saja membagikan firman, apa yang ingin kau lakukan, kuasa apa yang ingin kau nyatakan. Waktu saya berdoa, saya nggak dapat apa-apa saudara. Tadi pagi saya datang, saya duduk di bangku orange yang di office kita, saya lagi duduk. Siapa tahu kuasa doa itu luar biasa. Amin saudara. Kuasa doa luar biasa. Siapa yang mendoakan, kuasa doa itu luar biasa saudara. Saya minta didoakan oleh Tyler. Si kecil Tyler ini. Karena dia deketin saya terus, saya lagi merenungkan apa yang mau saya bagikan. Jadi saya minta dia berdoa untuk saya. Saya katakan kepada Tyler, tangan saya ini dingin sekali nih Tyler, kamu doain ya. Saya ajak dia berdoa, terus dia berdoa, mendoakan saya. Luar biasa sekali saudara doa. Tuhan gak memandang siapa yang mendoakan. Waktu setelah Tyler berdoa, tadi waktu menyembah, Tuhan memberikan satu penglihatan atau satu visi kepada saya bahwa Tuhan akan melakukan satu kesembuhan yang luar biasa saudara. Ini yang saya minta kuasa mujizat karena saya percaya Tuhan masih berkuasa saudara. Tuhan masih punya kuasanya untuk menyembuhkan. Jadi salah satu yang ada 3 hal yang saya dapatkan bahwa Tuhan hari ini akan menyembuhkan. Yang pertama itu adalah kalau saudara mempunyai sakit di persendian, joint pain, mau di dengkul, di tangan, pokoknya di joint pain ini. Yang kedua, kalau saudara kena ada sakit kepala, tapi spesifiknya yang di tengah-tengah sini saudara. Yang di tengah-tengah sini, saudara sakit kepalanya. Bagi saudara yang di rumah pun, dengar saudara ya, sakit kepala yang khususnya di tengah-tengah ini. Tapi kalau saudara ada sakit kepala, headache, nggak apa-apa juga, kita doakan. Dan satunya lagi, saudara, mungkin ada saudara yang punya problem di stomach, khususnya di bagian atas ini saudara. Khususnya di bagian atas sini. Tuhan mau menyembuhkan, amin saudara. Tuhan akan melakukan perkaranya yang luar biasa. Saya berdoa waktu semalam, saya nggak dapat saudara, tapi waktu didoain sama Tyler itu seperti heaven open saudara, terbuka, dan saya diberikan pewahyuan, dan saya percaya Tuhan akan melakukan kuasa mujizatnya. Haleluya. Maka dari itu saudara, jangan anggap enteng doa saudara, karena doa saudara didengar Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi saudara harus join house of prayer, amin. Karena house of prayer, di situ akan saudara berdoa dan doa saudara akan didengar Tuhan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kesembuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau masih bicara kepada kami, Engkau masih melakukan kuasa mujizat-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya apa yang Kau sudah wahyukan, apa yang Kau sudah berikan visi kepada hamba-Mu, bahwa joint pain, sakit joint pain, persendian, sakit persendian, ataupun headache, sakit kepala yang khususnya di tengah-tengah, dan juga sakit perut, stomach pain yang khususnya di atas sini,
Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kuasa daripada kesembuhan-Mu Tuhan. Karena dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Dan kami percaya, kami deklarasikan firman Tuhan ini. Dan kami percaya kesembuhan saat ini terjadi bagi yang berada di sini maupun yang di rumah. Ataupun saudara-saudara mereka yang sakit. Dan kami percaya hari ini tidak hanya 3 spesifik penyakit ini, kami juga berdoa kepada mereka yang sakit. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau menamakan dirimu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang mengirimkan firman-Nya untuk menyembuhkan segala penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman, kami deklarasikan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup, dan kami percaya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak, kami terima kesembuhan ini dengan hati yang bersuka cita. Dan kami juga bersiap untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kuasa daripada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu dapat merubah, transform kami. Satu kata dari Tuhan dapat merubah hidup kami. Engkau siapkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Dan hari ini kami percaya firman ini akan mendapatkan pewahyuan yang lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Right. Haleluya. Selamat pagi semua saudaraku yang terkasih. Hari ini saya akan membagikan firman yang berhubungan dengan apa yang Pastor Paul khotbahkan 2 minggu yang lalu, membangun ekspektasi. Nah, saudara, saya mempunyai satu privilege atau satu keuntungan di mana saya hadir di 2 kebaktian. Jadi waktu Pastor Paul khotbah yang pagi dan yang jam 11, yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya dengarkan lagi, dan saya mempunyai kebiasaan juga saudara mendengarkan lagi melalui YouTube. Archive kita dengarkan lagi, khususnya yang di Februari minggu pertama itu saudara, saya dengarkan lagi karena hal ini benar-benar memberikan pewahyuan yang lebih lagi kepada saya. Saudara, kita tahu bahwa tim gereja kita adalah expectation. Nah, ini satu tim yang kira-kira saya mulai mendigest ya saudara, merenungkan, mencerna lagi, dan ternyata expectation ini bukan hanya sekedar tim, tapi ini merupakan hati daripada Tuhan kepada setiap daripada jemaat Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan ini tidak tinggal diam, tapi Tuhan mau membawa saudara menuju destiny yang Tuhan sudah siapkan. Amin saudara. Dan saya melihat, wah ternyata nggak main-main. Setiap tim yang Pastor Paul doakan setiap tahun ini saudara, saya percaya kalau kita memiliki kita akan mengalami. Amin saudara. Dan saya melihat, makanya firman-Nya juga simple saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, firman ini gak bisa dirubah saudara. Firman ini yang menyatakan demikian, ini adalah perkataan Tuhan yang tetap, yang tidak berubah sampai kapanpun, eternal. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku akan tetap. Nah dalam bahasa Inggrisnya ya saudara, for I know the thought and plans that I have for you, says the Lord. Thoughts and plans for welfare and peace, and not for evil, to give you hope in your final outcome. Final outcome, terakhir, akhirnya. Nah saudara, 2 minggu yang lalu Pastor Paul bicara mengenai bagaimana kita membangun
ekspektasi. Ternyata ada 3 poin yang dia katakan di sini, saudara. 3 poin ini yaitu build courage, build family, and build relationship. Nah, saudara, waktu Pastor Paul bicara mengenai 3 hal ini, saya mulai mendigest, saudara. Digest, katakan digest. Digest. Makanya saya dengerin lagi, saudara, firman Tuhan yang dibagikan Pastor Paul. Saya dengarkan lagi, saya digest, saya dengarkan lagi. Dan saya mendapat pewahyuan yang lebih lagi, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara mendengar cuma hari Minggu, nggak cukup, saudara. Saudara harus mendengar lagi. Sekarang mudah didapat, saudara. Buka YouTube City Blessing, saudara dapat. Buka website kita, saudara bisa dengarkan lagi. Mungkin saudara kerja bawa mobil, dengarkan lagi, saudara. Karena saya percaya waktu kita mendengarkan lagi, kita mulai mendapat satu pengertian yang lebih dalam lagi. Dan waktu saya mulai mendigest, saudara, mencerna dan mendengarkan lagi, ternyata ada satu yang membuat saya berpikir, wah, ini yang sangat penting yang kita tidak bisa lalaikan. Saudara, saya merasa kalau kita nggak mempunyai nomor 1 ini, build courage, build family, and build relationship, ini akan tertunda, saudara. Tertunda. Nah, maka daripada itu judul khotbah saya akan fokus dengan poin yang pertama ini, saudara, yaitu membangun courage, build courage. Build courage, courage atau kita bisa dalam bahasa Indonesianya itu ada beberapa arti: keberanian, keteguhan hati, keperkasaan, kegagahan, dan kekosenan. Saya nggak pernah dengar tuh kata kekosenan dalam bahasa Inggris. Tetapi di dalam bahasa Inggris, Google Translation, the quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger, pain without fear, tanpa takut dan berani, saudara. Berarti ini courage, saudara. Nah, saudara, kita dengar dalam firman yang dibagikan oleh Pastor Paul bahwa iblis ini, musuh kita ini, mau supaya kita tidak mempunyai courage, tidak punya keberanian, tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai satu keteguhan hati, mau supaya kita itu discourage, mau supaya itu tired, lemah. Daniel 7:25 ini saya rasa Pastor Paul juga bagikan di buku Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, saudara, kalau kita melihat ini translationnya saya ESV, and he shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and shall think to change the times and the law, and they shall be given into his hand until a time and a times and half a time. Nah, saudara, kata wear out ini, saudara, ini adalah lawan kata daripada courage. Wear out ini lawan kata daripada courage, saudara. Supaya saudara itu lemah, supaya saudara itu tidak ada semangat, supaya saudara itu confused, bingung, supaya saudara itu stagnant, diam, supaya saudara itu tidak bisa melihat ekspektasi, tidak bisa melihat pengharapan saudara. Saudara itu seperti dibutakan, saudara. Kalau kita tidak mempunyai courage, saudara itu seperti dibutakan. Saudara itu hati saudara itu seperti hancur. Firman Tuhan di buku Amsal 13:12 di sini mengatakan begini, saudara. Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Dalam bahasa Inggrisnya, when hope is crushed, the heart is crushed.
but a wish come true fill you with joy. Kalau pengharapan kita ini hancur, hati kita hancur. Kalau harapan kita dipenuhi, kita ini penuh dengan sukacita. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam firman ini, iblis ini mau menghancurkan harapan saudara, sehingga hati saudara hancur, sehingga saudara tidak bisa meneruskan atau tidak bisa memenuhi panggilan ilahi saudara dalam Tuhan. Jadi penting saudara, ternyata yang berhubungan dengan hati ini saudara, ini menentukan mental kita, menentukan jiwa kita, menentukan perasaan kita, emosi kita. Jadi kalau hati yang hancur ini saudara, emosi kitanya juga hancur, gak ada semangat. Saya merasakan keadaan ini saudara, apa yang di buku Daniel 7:25 ini ternyata sekarang ini terjadi di sini saudara. Enggak hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Saudara, supaya apa? Supaya orang Kristen itu enggak bisa melakukan bagiannya. Waktu saya merenungkan ternyata eklesia itu, gereja, orang-orang percaya itu luar biasa saudara. Powerful. Kalau dia berikan kita Roh Kudus, kita ini diberi kuasa. Saudara, makanya saya berdoa supaya apa kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan. Supaya saudara bisa merasakan kuasa Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang supernatural. Tuhan yang bisa melakukan perkara di luar daripada apa yang saudara pikirkan. Nah saudara, saya melihat bagaimana impact-nya kalau saudara punya hati hancur. Kita belajar dari buku Joshua. Joshua 1, ayat 1 sampai 6 di sini dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat berikutnya saudara, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, tetapi aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang berikutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negara yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dalam bahasa Inggrisnya khususnya ayat 6, be strong, confident, and of good courage, for you shall cause these people to inherit the land which I swore to their fathers to give to them. Saudara, Joshua waktu Musa masih hidupnya mungkin berada di comfort zone saudara. Dia menunggu apa yang Musa katakan. Tapi setelah Musa meninggal, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan saudara. Pengharapannya keras karena yang diharapkan, apa yang diharapkan dari Musa, Musa mati. Apa yang dia selalu dekat mendapat perintah dari Musa,
Musa mati, sekarang dia nggak bisa mendapatkan apa-apa, saudara. Hati dia keras sehingga dia tidak bisa lakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dia tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan kepada Musa. Sepertinya karena hatinya keras, dia tidak bisa lakukan, dia jadinya nggak melakukan apa-apa, saudara. Bersedia aja. Kenapa? Nah, saudara, Tuhan ini luar biasa. Tuhan datang ke Yosua yang seperti yang di ayat pertama itu. Tuhan katakan, Musa sudah meninggal. Persiapkanlah. Semua pengharapannya dinyatakan kembali. Setelah dinyatakan kembali sama Tuhan dari ayat yang kedua sampai yang kelima. Di ayat yang keenam, Tuhan memberikan semangat kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hati saudara. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan menyatakan kembali visi ekspektasi yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan saudara, tema kita ekspektasi bukan sekedar tema. Tuhan akan menyatakan kembali ekspektasi, pengharapan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara. Saudara akan mengalami ekspektasi, tapi saudara harus tahu bahwa saudara harus bisa hati saudara ini yang kecewa, yang capek, yang mau give up harus kita benarkan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan dan kita bisa mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Di sini kita bisa melihat saudara bagaimana hati yang hancur. Ini kalau Yosua ini give up, saudara, mungkin kita nggak ada di sini sekarang. Yosua, ya udah selesai tugasnya. Bangsa Israel mungkin masih di Mesir. Tapi Yosua mendengar perkataan Tuhan. Satu kata dari Tuhan akan merubah hidup kita. Satu kata dari Tuhan. Ini saya yang gak pernah lupa apa yang Pastor Paul katakan. One word from God can change your life. Ini perkataan. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan tidak akan membiarkanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kita belajar lagi dari satu patriot daripada tokoh-tokoh di Alkitab. Di sini kita belajar dari Hakim-Hakim 6:12, Gideon, saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dan tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara kalau baca ceritanya, mungkin saudara bisa baca di rumah mengenai Gideon, di mana dia confused, saudara. Dia takut, dia bersembunyi. Pengharapannya apa yang dia harapkan seperti apa yang dijanjikan Tuhan itu hancur karena dia merasa dipersekusi, saudara. Dia merasa takut dan dia bersembunyi, saudara. Gideon. Jadi saudara, kalau pengharapan ini hancur, kita bisa confuse. Kita nggak bisa melihat ke depan. Kita nggak bisa move forward. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Waktu saya mendengar firman ini, saya melihat, wah, seringkali kita juga bisa merasakan hal yang demikian. Bahkan saya sendiri merasakan hal yang demikian. Tapi saya tahu Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Amin, saudara.
Tuhan ini tidak pernah tinggal diam. Tuhan ini mengasihi kita. Tuhan ini tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Tuhan ini menyertai kita. Seringkali saya merasakan satu hal yang membuat saya ini nggak mau move forward. Walaupun tantangan banyak, saudara, tetapi Tuhan ini selalu bicara. Tuhan bicara melalui firman-Nya, Tuhan bicara melalui Pastor Paul atau Pastor Joyce sebagai spiritual covering kita, spiritual parent, atau Pastor Dion atau Pastor Him. Tuhan bicara, atau dari leaders bicara. Karena apa? Tuhan mau memberi semangat kepada kita supaya kita bisa kembali ke posisi di mana Tuhan mau memakai kita sesuai dengan apa yang Dia janjikan, destinikan buat kita, saudara. Kita belajar dari Daud. Daud ini luar biasa, saudara. Di sini di 1 Samuel 30 ayat 6 mengatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit. Bahasa Indonesianya simple ya, saudara. Sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya senang dengan bahasa Inggrisnya, saudara. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. And David was greatly distressed. Distress hatinya hancur, saudara. Nggak ada discourage, nggak ada semangat, nggak ada keteguhan lagi. Karena melihat for the people spoke of stoning him. Mau dilemparin batu, saudara. Saudara, kalau saudara mau dilemparin batu, gimana perasaan saudara? Because all the people were bitter in soul. Hati mereka itu bitter, kepahitan. Each of his sons and daughter. But David strengthened himself in the Lord his God. Jadi ternyata kuncinya gampang, saudara. Kuncinya adalah di Tuhan. Kita bisa mencari untuk menyemangatkan kita dari luar, tapi nggak akan bisa membuat kita lebih seperti apa yang Daud alamin, saudara. Jadi kuncinya apa? Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita membangun courage? Dan saya pernah pelajarin, untuk membangun courage ini, kita juga harus punya hati-hati, saudara. Artinya kita harus discern atau membedakan. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini bisa mempengaruhi keadaan kita, emosi kita. Yang pertama ini saya katakan, jaga telinga kita. Markus 4 ayat 24 mengatakan, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Apa yang kita dengar, kita pakai diukur, akan diukur pada kita. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure or measure of knowledge that comes back to you. Jadi saudara, apa yang kita dengar itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Saudara, adik saya yang paling kecil punya istri, itu kerja social worker bagian mental health. Saudara, ternyata anak-anak yang umur 18 sampai 25 ini banyak yang kena problem with mental health. Mereka stres, problem. Dan saya melihat dan saya percaya yang menjadi penyebab utamanya itu adalah apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar karena kebebasan sosial media, internet, mereka mendengar. Kalau kita mendengar berita aja, saya percaya kita semua kalau mendengar berita, kadang-kadang kita sendiri juga
nggak enak hati gitu. Saya decided nggak mau mendengar berita lagi, saudara. Ya, saya dengar berita cuma satu dari Victory Channel, Flashpoint. Pastor Paul katakan kalau kita mau dengar Flashpoint dari Victoria Channel, itu ada berita mengenai berita politik juga, tetapi itu berita yang benar. Dan berita setelah itu mereka akan selalu kasih semangat kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu belum selesai dengan hidup kita. Right? Tuhan ini belum selesai. Tuhan ini dalam keadaan apapun Tuhan masih bisa pakai kita, saudara. Dalam keadaan pun Tuhan bisa pakai kita sebagai terang dan gelapnya dunia ini. Terang dan garam, bukan terang dan gelap. Tuhan luar biasa. Nah, saudara, kita tahu, kita jaga apa yang kita dengar dan kita lihat. Kita lebih baik seperti saya dengerin khotbah Pastor Paul. Saya bisa 5 kali, saudara. Kenapa? Karena bukannya saya ini ya, saudara. Karena setiap kali dengar dapat sesuatu, saudara. Itu seperti kita makan, saudara. Semakin kita dengar, kita makan, kita dapat pewahyuan yang lebih baik lagi, lebih lagi. Dan saya percaya ini juga bisa saudara lakukan supaya saudara bisa dapat pewahyuan lebih lagi. Daripada saudara dengar berita ABC, NBC, mendingan saudara dengar khotbah. Amin, saudara. Nah, saudara, yang kedua ini kita harus tahu peranan atau role Roh Kudus dalam kita, saudara. Seringkali deity Tuhan, Trinity dari Tuhan yang sering kita lupakan adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini yang ada sama-sama kita, saudara. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian, ini jangan anggap enteng, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu kita ini lemah. Karena Tuhan Yesus tahu hati kita itu bisa crash. Karena Tuhan Yesus tahu kita itu bisa discourage. Makanya dia bilang dia kembali kepada Bapa, dia minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong. Apa sih artinya kata seorang penolong? Yang siap sedia untuk menolong kita, benar betul. Saya senang translation dari AMPC, Amplified. I will ask the Father and He will give you another. Nah, ini role-nya, saudara. Comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that He may remain with you forever. Nah, saudara, kata-kata itu semua itu tujuannya apa, saudara? To encourage kita. To comfort supaya kita itu nggak down. To counsel, memberikan kita itu hikmat untuk maju. Helper, menolong kita. Intercessor, dia berdoa buat kita. Advocate, dia membela kita. Strengthen, memberi kekuatan kepada kita. And seringkali lupa ini, standby. Apa arti kata standby? Siap selalu. Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Forever. Tuhan Yesus
Dia sudah balik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Makanya dia minta Roh Kudus. Waktu Roh Kudus belum diberikan, waktu Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, murid-murid Tuhan Yesus pada ketakutan, hatinya hancur, saudara. Dan Tuhan Yesus itu tahu, karena apa yang mereka harapkan, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus nggak diam. Inilah Tuhan kita, saudara. Dia persiapkan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, dia berikan seorang penolong. Nah, saudara, untuk membangkit courage kita tahu role-nya ini, saudara. Waktu kita merasa down, dia akan memberikan comfort kepada kita. Waktu kita merasakan nggak tahu apa yang harus kita putuskan, dia akan counsel kita. Waktu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, dia akan tolong kita. Dan dia berdoa kepada kita nggak habis-habis ya, saudara, setiap hari. Supaya kita itu bangkit dan maju terus, saudara. Dia advocate, dia pembela kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini selalu ada pembela yang akan membela kita. Kita lemah, ada penolong kita yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan luar biasanya dia ada di dalam kita. Dia bersama-sama dengan kita. Amazing sekali, saudara, pekerjaan tangan Tuhan. Satu ini aja, saudara, bisa merubah kita. Roh Kudus, saudara. Dan dia selalu menjawab apa yang kita minta, saudara, kita butuhkan. Nah, saudara, ketahuilah roh. 2 minggu lalu saya mengajar basic foundational, saudara. Basic foundational class. Ternyata di kelas itu banyak anak-anak muda ya, saudara. Waktu saya mengajarkan ini, topiknya sih baptisan Roh Kudus, tapi saya mau mengajarkan mereka supaya mereka mengenal peranan Roh Kudus dulu sebelum mereka bisa tahu apa itu baptisan Roh Kudus. Waktu mereka mendengar dari translation Amplified ini, mereka sepertinya terbuka matanya. Oh, ternyata Roh Kudus itu banyak ya peranannya. Nah, saya bilang iya. Penolong itu bukan hanya menolong dalam satu hal, tapi dalam segala hal. Comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, and strengthener. And standby. Tapi Roh Kudus ini akan diam aja kalau saudara ignore him. Kalau saudara nggak datang kepadanya, saudara nggak minta kepadanya, karena dia itu gentle, spiritnya gentle seperti Tuhan Yesus, gentle. Jadi saudara harus, kalau saudara perlu pertolongan dan saudara mau minta tolong, tapi saudara diam aja, siapa yang menolong saudara? Makanya di sini dibilang seorang penolong. Kalau kita tahu, kita mau membangun semangat kita, courage kita, ini loh saudara, Roh Kudus. Nah saudara, Roh Kudus ini kerjanya harus sama-sama dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Ini harus berjalan sama-sama karena bahasa Roh Kudus itu adalah bahasa Roh Kudus adalah firman Tuhan. Kita hidup dalam firman Tuhan. Saudara sekarang mengenal Roh Kudus, tetapi saudara tidak di dalam firman. Gimana Roh Kudus bisa menguatkan saudara melalui firman Tuhan? Penting sekali firman Tuhan, saudara. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan sebab firman Tuhan,
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Thought, dia bisa membedakan. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya saudara. Hidup di dalam Hebrew 4. For the word of God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and of joints and marrows, of the deepest part of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thought and purpose of the heart. Again, heart. Firman ini luar biasa. Makanya gak heran kalau kita benar-benar hidup di dalam firman dan tahu role daripada Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara waktu mengalami tantangan, firman Tuhan itu yang bicara. Waktu ngalamin hati saudara hancur, firman Tuhan bicara. Firman Tuhan bicara. Firman Tuhan bicara. Firman Tuhan bicara. Nah saudara, kalau kita nggak baca firman Tuhan, gimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Apa yang diwahyukan Tuhan itu sebenarnya firman itu Tuhan. Waktu Roh Kudus quicken, menghidupkan firman itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi memberikan kehidupan kepada saudara. Memberikan kekuatan kepada saudara. Memberikan supaya saudara itu bisa maju. Kita bisa melihat saudara. Dan saya bisa tahu bagaimana firman itu bisa hidup dan memberikan kekuatan. Dan saya bisa melihat kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saya amazing sekali sama firman Tuhan ini, luar biasa. Kesaksian hidup Pastor Paul ini adalah salah satu contoh yang menjadi kekuatan bagi saya. Bagaimana dia diam di dalam firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan bisa menguatkan. Bagaimana firman Tuhan bisa membawa dia untuk mengalahkan tantangan demi tantangan. Saudara tahu, sebagai seorang apostol itu gak gampang, saudara. Jadi pendeta aja juga gak gampang. Tetapi sebagai apostol, saya ini sekarang suka baca buku, dan saya baca buku mengenai pastoral dan apostles. Pastoral itu lebih ke arah satu gereja, tetapi kalau apostle itu lebih luas. Nah, tantangannya juga beda, saudara. Tetapi yang membuat saya bisa melihat, yang membuat Pastor Paul bisa maju terus itu adalah bergaul dengan firman. Bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang memberikan kehidupan dan tujuan supaya kita bisa maju terus di dalam rencana Tuhan. Dan kita semua pasti mengalami banyak tantangan. Apalagi sekarang-sekarang ini, saudara. Musuh datang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan telah datang. Baru mau mencuri, musuh datang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mau mencuri. Tapi di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan gitu. Tapi Tuhan telah datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan.
Jadi nggak ada yang bisa ngalahin karena dia sudah datang. Iblis cuma mau mereka-reka, baru mulai mau, tapi Tuhan telah datang untuk memberikan kehidupan. Saudara, saya tutup dengan firman ini. Simple, tapi ini yang saya mau saudara bawa pulang. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Simpel lah saudara. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all ways, know, tahu, recognize, typo itu saudara, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your path. Waktu saudara lakukan ini, saudara nggak mudah discourage. Saudara akan bangun courage saudara. Waktu saudara bangun courage, saudara akan bangun family, dan saudara akan bangun relationship. Dan saudara akan bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin saudara. Let's build our courage. Amin. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena kami percaya firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu yang akan bisa merubah setiap daripada anak-anak-Mu. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pewahyuan supaya firman ini bisa memberikan semangat, bisa bangun courage untuk setiap daripada kita, baik yang ada di sini maupun yang mendengar dari rumah. Karena Tuhan tidak dibatasi dengan tempat, Tuhan tidak dibatasi dengan waktu. Hati Tuhan ingin selalu membangun semangat, membangun keteguhan hati, membangun courage untuk setiap daripada anak-anaknya. Apa yang kami dengar melalui firman-Mu mengenai Yosua, mengenai Gideon, mengenai David, kami percaya inilah isi hati-Mu untuk supaya kita terbangun, supaya kita kuat, supaya kita tidak goyak, supaya kita punya courage untuk menghadapi masa-masa susah ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi mereka yang mulai give up, mulai menyerah, mulai capek. Hari ini biar kesegaran Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami. Engkau bantu mereka, Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau berikan kesegaran yang baru, Engkau berikan satu energi Tuhan, supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan mereka. Tuhan akan menyertai mereka dan berjalan bersama-sama menuju destiny yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan kami percaya karena Tuhan senantiasa akan melakukan perkara yang ajaib melalui kita semua. Tuhan, terima kasih kalau Engkau katakan apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga kami, bahkan tidak pernah terpikir oleh kami, Engkau sudah sediakan untuk kami, supaya kami bisa memenuhi apa yang sudah menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah sembuhkan mereka yang sakit. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati mereka yang kekurangan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Tuhan akan merestorasi emosi kami. Tuhan akan merestorasi pengharapan kami, karena kami tahu tema gereja kita, expectation, pengharapan, adalah tema yang Tuhan berikan supaya setiap umat Tuhan mengalami satu pengharapan, satu harapan yang luar biasa, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-Mu, Engkau
berkati dengan berkat ilahi, sehingga umat-Mu pulang dengan hati yang bersuka cita, karena kami tahu Tuhan telah memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kami semua, sehingga kami bisa menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati saudara.